THS. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu. Nah, siapa nih yang belum cuci muka, sikat gigi, sama mandi? Pause dulu ya. Aku tungguin, abis itu baru kita mulai ibadahnya. Nah, semuanya udah pada cuci muka, sikat gigi, sama mandi kan? Sekarang sebelum mulai, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kau yang berkati Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Walaupun kami di rumah aja, biar kami tetap antusias, semangat mendengarkan firman-Mu dan puji-pujian ini ya Tuhan. Tuhan, biar kami semua hari ini bisa terberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dah. Yuk teman-teman, sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau lanjut menyembah Tuhan. Siapin hatinya, lipat tangan, tutup mata. Kita benar-benar mau fokus masuk ke hadirat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yuk teman-teman, kita mau semakin fokus, kita mau benar-benar masuk ke hadirat Tuhan, kita mau benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Kita mau benar-benar bersyukur atas berkat yang udah Tuhan berikan buat kita. Yuk teman-teman, kita mau semakin fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami udah bisa memuji-Mu Tuhan, kami udah bisa menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati kakak pembina yang akan share firman Tuhan. Pakai lidah bibir ya Tuhan, agar bisa menjadi berkat buat banyak orang, biar kami semakin haus dan lapar akan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya teman-teman, sebelum kita memulai firman kali ini, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berat hari Tuhan. Sekarang kami ingin memulai firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Kali ini kakak bakal share tentang iman percaya. Mungkin kita langsung aja ke ceritanya. Mungkin ada sebagian teman kalian yang udah tahu tentang bahwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kita langsung ke ayatnya aja. Ada di Yohanes 4 ayat 46 sampai 52. Bakal kakak langsung bacain aja ya. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Nah, seperti kita tahu, ada seorang pegawai istana ini, anaknya sakit gitu, misalnya sakit parah, sampai ya hampir mati lah. Terus dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Lalu dia pegawai istana ini mau menemui Yesus.
Nah, setelah ketemu Yesus, Yesus bilang kepada dia, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Terus pegawai istana itu berkata padanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Lalu orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, kenapa si pegawai istananya ini bisa percaya? Karena dia punya iman percaya itu sendiri. Karena dia percaya bahwa Yesus tuh dapat menyembuhkan anaknya. Karena Yesus berkuasa. Karena dia dapat menyembuhkan kita dari segala jenis penyakit. Dan buktinya saat dia dalam setengah perjalanan pulang, hamba-hambanya datang kepada pegawai istana ini terus bilang, anaknya sudah sembuh dan pada siang pukul 1 demamnya hilang. Mungkin itu apa ya, mujizat yang hebat ya, karena Tuhan Yesus bisa mengubah segala satu hanya dengan berfirman. Itu salah satu untuk mujizat yang sangat hebat dari Tuhan Yesus, karena dia hanya berkatakan firman itu, dan pegawai istana itu punya iman percaya. Nah, makanya kita tuh kalau misalnya ngomong kepada Tuhan misalnya atau berdoa, kita harus punya yang namanya, yang harus kita miliki itu iman percaya. Karena kalau kita percaya akan diberi kesembuhan atau diberi berkat oleh Tuhan, maka itu akan terjadi. Kalau mungkin nggak dijawab atau apa, mungkin Tuhan selalu kasih waktu yang terbaik untuk kita untuk mendapatkan itu semua. Pasti Tuhan akan berikan kepada kita di waktu yang tepat lah. Nah, kalau gimana sih kalau kita memiliki iman itu seperti kayak si pegawai istana itu yang percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Nah, bisa kita buka di Roma 10 ayat 17. Oke, mari kita buka. Roma 10 ayat 17. Oke, di mana? Oh, ini dia. Oke. Kakak bacain. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini kalau misalnya ambil dari kehidupan sehari-hari, misalnya kita di gereja atau apa, misalnya kakaknya lagi share firman, terus kita kan mendengarkan mendengar firman itu, lalu kita kan kayak itulah pendengaran kita, itulah gunanya telinga kita itu mendengar firman itu sendiri. Karena iman itu dan kebenaran itu adalah sesuatu yang benar-benar hebat lah ya, karena itu diberikan Tuhan kepada kita dan kita harus memilikinya gitu ya. Seperti kita lakuin juga, kayak misalnya contoh simpelnya tuh saat teduh. Kayak misalnya kalian saat teduh pagi, terus misalnya kalian satu dia pagi tadi tentang misalnya menyembuhkan atau apa, misalnya kalian baca tentang sesuatu tentang misalnya Yesus menyembuhkan orang sakit, terus kalian baca, terus kalian berdoa lalu oh aku dapat ini nih, misalnya tentang misalnya teman kalian ada yang sakit, terus kalian doain. Kan kita kan lagi nggak boleh ketemuan sekarang, jadi kita misalnya doain aja gitu. Kalau misalnya mau tidur atau apa, jadi kita doain, terus kita cerita ke teman kita itu supaya kita kuatin dia supaya kamu bisa sembuh kok dari segala jenis penyakit, karena Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita, karena kita tuh punya iman yang menguatkan kita yang percaya akan iman dia gitu. Itu seperti kalau misalnya sekarang kita lakuin, misalnya kayak jam 8 malam kita kan berdoa bareng-bareng gitu. Kita berdoa untuk yang lagi di ladang misi, lagi pemerintahan kita, terus dengan pandemi COVID ini, terus misalnya yang keluarga kita, banyak yang harus kita doain gitu. Ya misalnya kayak kakak sendiri, kakak berdoa untuk pandemi ini ya segala berlalu lah, supaya
kita dapat kumpul-kumpul lagi, gereja bareng lagi. Itu apa ya, suatu yang mungkin kita pengen semua, karena itu suatu hal yang seru lah menurut. Dan kita juga harus berdoa untuk negara, pemerintahan, terutama untuk dokter-dokter atau tenaga medis. Ya itu salah satu contoh yang harus kita doain ya, karena kita kalau kita udah punya iman seperti tadi kan, kita harus memohon kepada Tuhan untuk Tuhan tolong negeri kami, tolong bumi kami Tuhan, karena mungkin seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya apa ya, karena virus itulah ya, kita jadi nggak bisa ketemu, atau karena physical distancing itu, jadi kita jadi nggak bisa ketemu satu sama lain, cuma bisa video call begini atau teleponan satu sama lain gitu. Karena ya kita harus berdoa lah supaya ya sesegeranya mungkin pandemi ini segera berlalu dan kita kembali berkumpul seperti semula. Nah, ada ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 6. Kita buka Ibrani 11 ayat 6. Masih Ibrani, ini dia Ibrani belakang. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 itu isinya adalah, kakak bacaan aja ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekian firman yang kakak bawain kali ini. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman kali ini Tuhan dapat menguatkan kami Tuhan tentang kepercayaan akan-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, supaya Tuhan agar kami Tuhan dapat selalu Tuhan berserah kepada-Mu, bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan atas apapun berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan agar kami Tuhan dapat memiliki iman percaya Tuhan seperti pegawai istana Tuhan, agar kami Tuhan percaya akan segala apa yang Kau berikan Tuhan, apa berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.